Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu refleksi yang penting bagi kita dalam konteks kehidupan menggereja. Judulnya adalah persiapan dalam menghadiri ibadah ataupun perayaan Ekaristi. Banyak di antara kita mengharapkan dan menuntut bahkan liturgi yang baik dan lancar, lagu-lagu yang indah yang dipersiapkan, khotbah yang membumi atau mendarat. Banyak juga orang memberi alasan mengapa mereka pergi jajan ke gereja lain. Dan alasan itu seputar yang tiga hal ini. Liturginya monoton, lagu-lagunya monoton, khotbahnya terlalu tinggi. Tetapi pertanyaan untuk kita adalah, di samping keinginan itu, apakah kita juga mempersiapkan hati kita untuk menghadiri ibadah ataupun Ekaristi? Karena fakta mengatakan, beberapa di antara kita justru tidak mempersiapkan diri. Mau ke gereja marah kepada suami ataupun istri. Marah kepada anak-anak hanya karena masalah kecil. Charger di mana, handphone di mana, kunci sepeda motor di mana, kunci mobil di mana, apakah pakaian sudah disetrika atau tidak. Persiapan itu penting. Maka yang pertama, saudara-saudari, adalah persiapan diri. Kita serius mempersiapkan diri secara fisik. Mandi tentu tidak perlu ditanya. Memakai pakaian bagus dan necis bahkan malam sebelumnya sudah disetrika. Tetapi apakah Anda pernah mempersiapkan batin dan hatimu menyambut momen khusus untuk membuka hati akan kedatangan Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus, secara khusus dalam Komuni Kudus? Bahkan beberapa di antara kita tidak peduli, tidak mempersiapkan diri, pergi ke gereja begitu saja. Maka persiapan diri, persiapan hati dan batin sangat penting saya tempatkan pada nomor satu. Yang kedua, rumah Tuhan beda dengan bioskop, pasar, mal atau tempat umum lainnya. Saya yakin kita tahu perbedaan dari hal yang saya sebutkan di atas, namun kadang sikap kita sama saja. Setiakah kita membuat tanda salib seraya mencelupkan tangan ke tempat air suci yang biasanya tersedia? Apakah kita berlutut atau menunduk sebagai sikap hormat akan Yesus yang hadir dalam tabernakel? Dan apakah kita berdoa sejenak sebelum memulai perayaan ibadah ataupun Ekaristi? Persiapan yang ketiga, berpakaianlah dengan layak dan pantas. Pada zaman now katanya banyak orang berpakaian minim tetapi mahal dibandingkan dulu berpakaian maksimal tetapi biayanya minimal. Ini berkaitan dengan nomor satu di atas, persiapan diri. Harus memakai pakaian yang pantas dan layak. Dulu orang-orang tua kita ataupun kakek dan nenek kita, kalau mereka ke gereja berpakaian kebaya, begitu anggun. Dan bagi kakek dan bapak memakai jas yang sederhana, yang dibeli di pasar murah. Tapi sekarang banyak orang, khususnya di kota, berpakaian ala you can see, kamu dapat melihat saya. Kenapa begitu? Karena orang atau banyak orang setelah pergi ke gereja, pergi ke mall, ke pesta, perayaan ulang tahun, maka pakaian yang dipersiapkan bukan untuk ke gereja, tetapi untuk ke pesta, ke mall, dan ke tempat-tempat lain. Yang keempat, bacalah kitab suci. Kita wajib membaca kitab suci. Karena itu jangan simpan kitab suci begitu lama
sehingga kita tidak tahu di mana lagi kitab suci itu tersimpan. Atau kitab suci itu seperti baru nampaknya, dibeli tahun 2010, tapi karena nggak pernah dibuka, baru terus dibuka halaman 1, ikut halaman 15 karena lengket dia. Bacalah kitab suci sesuai dengan penanggalan pada hari itu, sehingga khotbah yang disampaikan oleh pastor ataupun pengurus gereja bisa kita ikuti karena bacaan-bacaan sudah kita baca sebelumnya. Yang kelima, saudara-saudari terkasih, memelihara keheningan dalam kebersamaan. Benar bahwa kita perlu memelihara relasi pribadi dengan Tuhan, dan ini adalah salah satu tujuan pergi ke gereja. Namun perlu diingat bahwa kita adalah bagian dari umat lain, dan gereja adalah kumpulan orang yang percaya, yang beribadat kepadanya. Maka jagalah keheningan dan kebersamaan. Mungkin orang yang berada di dekat kita sedang berdoa, dan hargailah itu. Jangan kita asik berbicara satu sama lain sehingga mengganggu orang atau umat yang dekat dengan kita. Yang keenam, kitab suci versus HP, iPad, Android, BlackBerry, atau gadget atau alat-alat canggih yang lain. Banyak orang mengatakan bahwa salah satu cara melihat perbedaan umat Katolik dengan non-Katolik ialah lihatlah apa yang mereka bawa. Mungkin ini barangkali sindiran untuk kita yang beragama Katolik, sindiran membangun. Katanya orang Katolik kalau ke gereja membawa puji syukur, dan selain puji syukur adalah barang-barang canggih tadi. Sementara umat lain non-Katolik, apa yang mereka bawa? Kitab suci. Benar atau tidak, yang penting adalah mari kita tanya diri kita masing-masing. Ketika saya ke gereja, apakah yang saya bawa? Kitab suci, puji syukur, atau HP? Karena pernah terjadi ketika seorang pastor, seorang romo sudah perarakan di gereja jam 9, tiba-tiba ada seorang umat kembali ke rumah, dan romo bertanya, mau kemana kamu? Tanpa merasa bersalah dia berkata, Romo, saya mau mengambil HP tinggal di rumah. Bayangkan, Ekaristi sudah mulai. Mungkin kalau kitab suci tinggal, berkata, biar sajalah di situ, tidak apa-apa itu. Yang ketujuh, berpartisipasi. Dalam liturgi perayaan Ekaristi ada bagian khusus di mana umat diharapkan berpartisipasi secara verbal, bernyanyi, menjawab dialog-dialog, atau berpartisipasi secara hati, melambungkan doa, kidung-kidung pujian kepada Allah. Maka semangatlah Bapak Ibu saudara-saudari, karena ketika kita bersemangat, maka kita ikut mensukseskan perayaan ibadah maupun Ekaristi. Yang kedelapan, memberi dengan tulus. Salah satu partisipasi lain yang diharapkan dari kita ialah menunjang dan mendukung program gereja supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pelayanan umat tetap terlaksana dengan baik. Berilah sumbangan atau persembahan dengan tulus ikhlas dan bukan bersungut-sungut. Memberi tetapi disampaikan dengan kemarahan, itu nggak baik. Lebih baik sedikit persembahan tapi dari hati yang tulus ikhlas, daripada banyak persembahan tetapi marah-marah atau ingin diumumkan di depan gereja. Memberi dengan tulus, bukan memberi supaya dipuji orang. Yang kesembilan, saudara-saudari terkasih, kesatuan hati dengan umat lain. Kita tidak saling mengenal dengan umat lain karena berasal dari tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, mungkin juga dari gereja lain ada yang datang. Namun kenyataan itu bukanlah halangan untuk menciptakan kesatuan hati satu sama lain. Kalau kita menyadari bahwa kita dan orang lain sama-sama memuji dan menyembah Allah yang sama, maka kita harus mempersatukan hati.
dengan mereka. Jangan jengkel, jangan kesal, karena banyak orang kusuk di gereja, mengikuti Ekaristi dengan baik dan sempurna, tetapi masih di pintu gereja menyampaikan, meluapkan amarahnya, kebenciannya kepada orang lain. Yang terakhir, saudara-saudari, kehadiran yang sempurna. Apa maksudnya? Hadirlah pada waktunya, datanglah pada waktunya. Jangan datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Kehadiran yang sempurna di sini ialah hadirlah sebelum dan sesudah pada waktunya. Karena juga fakta mengatakan ada orang datang terlambat dan kemudian pulang cepat. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari 10 persiapan untuk menghadiri ibadah ataupun Ekaristi Kudus. Mari kita renungkan dan kita coba melaksanakannya demi terselenggaranya ibadah dengan baik. Sehebat-hebatnya khotbah, sebagus-bagusnya liturgi, seindah-indahnya lagu, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan hati, maka ibadah ataupun Ekaristi Kudus tidak akan berjalan dengan baik. Maka dibutuhkan kerjasama kita. Semoga dan Tuhan memberkati.